Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, untuk kelas 8 ini mungkin udah ada yang kenal dengan saya. Ya, kalau yang 7 dulu kelas 7 E sama F sudah pernah ajar oleh saya. Kalau yang 7G sama H mungkin belum kenal saya ya. Perkenalkan, nama saya Umu Azizah. Ya, emailnya udah ada di situ, umusyafaat@gmail.com. Untuk nomor teleponnya 0823 20 7020. Enak diingat ya. Nanti kalau misalnya pas pelajaran matematika ternyata kalian mengalami kesulitan, boleh WA boleh, atau inbox di email juga boleh, silahkan bebas. Nah, untuk selanjutnya, ada ice breaking dulu ya. Kalau yang berpikir matematika itu susah, buanglah jauh-jauh. Matematika itu mudah dan menyenangkan ya. Nah, sekarang siapkan pensil sama kertas untuk orek-orekan dulu, atau buku pelajaran matematika yang sudah dibeli tentunya disiapkan dulu. Udah siap? Kalau udah siap, coba kalikan tanggal lahir kalian dengan angka 5 ya. Kalau yang angka lahirnya di atas 10 mungkin harus menghitung dulu, kalau yang di bawah 10 mungkin langsung bisa menebak. Coba dihitung dulu. Dah? Kalau sudah, hasilnya ditambahkan dengan 6. Ditambahkan 6 sama dengan dihitung. Kalau sudah, dikalikan dengan 4. Hasilnya yang tadi dikalikan dengan angka 4. Silakan untuk mempercepat boleh pakai handphone atau kalkulator juga boleh ya. Kalau sudah, ditambahkan dengan angka 9. Nah, selanjutnya dikalikan dengan angka 5. Santai saja, nggak usah terburu-buru, yang penting menghitungnya itu benar. Udah, kalau sudah, lanjut. Nah, tambahkan dengan bulan lahir kalian. Misalnya ada yang lahir bulan Maret. Nah, Maret itu bulan 3, berarti ditambahkan dengan angka 3. Kalau yang bulan Juli, tambahkan dengan angka 7, dan seterusnya. Udah, kalau sudah, lanjut. Sudah ketemu? Nah, hasilnya pasti berbeda-beda. Nah, silakan dicermati hasilnya. Nah, kalau sudah, kurangkan dengan angka 165. Cepat-cepat menghitungnya. Kurangkan dengan angka 165. Dah? Nah, hasilnya pasti sudah ketemu. Asal kalian benar menghitungnya, maka nanti hasilnya itu angka depan itu menunjukkan tanggal lahir kalian, dan yang belakang, 2 digit belakang itu menunjukkan bulan lahir kalian. Nah, jika tidak, maka ada kesalahan dalam menghitung, silahkan diulangi lagi. Karena ini PowerPoint, jadi bebas mengakses kapanpun, diulangi berapa kali juga bisa ya. Silahkan sampai benar-benar ketemu 2 digit depan itu tanggal lahir kalian, dan 2 digit belakang itu bulan lahir kalian. Dah, unik kan matematika sebenarnya. Nah, kalau permasalahan seperti ini itu masuk dalam aljabar ya. Nah, untuk semester ini jangan bosan dengan yang namanya aljabar, karena ada 4 bab semua aljabar. Nggak masalah, nggak apa-apa, mudah, insya Allah mudah. Kalau semester ini itu ada 4 materi. Yang pertama itu fungsi dan relasi ya. Relasi dan fungsi juga boleh, atau yang bab 2 itu persamaan garis lurus. Kalau relasi dan fungsi itu gambarannya begini. Relasi itu berarti kan hubungan ya, jadi nanti ada 2 buah hal yang dihubungkan. Misalnya
nama siswa dengan kegemaran olahraganya, berarti kan ada hubungan antara nama siswa dengan kegemaran dalam olahraga. Terus selanjutnya bab 2-nya itu persamaan garis lurus ya. Kalau dalam persamaan garis lurus itu nanti yang dibahas pertama itu ada yang namanya gradien ya. Gradien itu tingkat kemiringan. Jadi nanti kita bisa menghitung tingkat kemiringan sebuah jalan atau tingkat kemiringan sebuah tangga ya. Tingkat kemiringannya dengan persamaan garis lurus nanti kita bisa tahu. Untuk bab 3 persamaan kuadrat dan bab 4 itu fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat itu berkaitan erat ya, jadi nanti berkelanjutan. Nah, ini dipakai untuk misalnya kasus begini. Kalau ada air mancur atau misalnya kita menembakkan pistol atau peluru dari bawah ke atas. Nah, pasti nanti kan arah pelurunya itu akan membuat bentuk seperti parabola ya. Nah, arah parabolanya itu nanti kita bisa mencari tinggi maksimal parabola itu berapa atau tinggi maksimal peluru itu berapa. Nah, gambarannya seperti itu, silahkan dicatat ya. Dicatat materinya apa saja. Terus ya, untuk selanjutnya kita membahas tentang kontrak belajar ya. Karena sekarang kita sedang mengalami pandemi, jadi nanti pembelajaran ada yang daring atau online, dan kalau yang di pondok saya belum tahu nanti pastinya mau tatap muka atau masih daring juga ya. Kalau untuk yang daring nanti yang pertama tugas itu dikumpul sebelum deadline ya. Biasanya kalau kayak kemarin-kemarin kan tugas itu dibatasi, maksimal itu tanggal berapa ya. Diusahakan itu jangan melebihi deadline ya, harus sebelum deadline. Nanti kalau sampai melebihi deadline nilainya maksimal 80, nggak bisa lebih dari 80, apalagi 100 nggak boleh ya. Terus nanti kalau pada saat daring mengalami kesulitan boleh bertanya kepada siapapun, ke saya boleh, mungkin di rumah ada bapak, ibu, atau saudara yang menguasai materi ini juga boleh ya, atau mau searching di Google juga boleh, YouTube juga banyak sekali, silahkan ya. Terus untuk yang tatap muka nanti ada yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kalau yang boleh dilakukan diantaranya yang pertama itu boleh makan permen, silahkan ya, makan permen sepuasnya boleh, tapi jangan permen karet dan jangan permen yang ada sedotannya, yang ada sedotannya putih biasanya, itu nggak boleh ya. Kalau permen karet biasanya menimbulkan suara yang cetok-cetok, itu kan mengganggu yang lain. Terus yang kedua boleh minum, boleh silakan minum es juga boleh, wis tak boleh kan minum es silahkan, yang penting jangan ngantuk. Minum es yang dingin sekali boleh, minum susu juga boleh, minum jus boleh, terserah ya. Yang penting jangan berisik, gerseknya diusahakan jangan sampai bersuara ya. Terus karena mungkin besok kita tatap muka, jadi mungkin nanti akan lebih banyak lagi yang ditambahkan, makanya saya beri titik-titik ya. Untuk selanjutnya yang tidak boleh dilakukan ya, yang pertama tidak boleh ke kamar mandi lebih dari 1 orang, karena kelas 7 sudah pernah diajarkan kayak gitu. Kalau misalnya ke kamar mandi harus sendiri, maka kelas 8 pasti lebih berani, ke kamar mandi harus sendiri ya. Yang kedua, kalau terlambat mengumpulkan nilai tugas ya, nanti nilai maksimal itu KKM atau 75, karena KKM kita itu 75 ya. Ingat-ingat jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas, eman-eman ketinggalan dengan yang sudah mengumpulkan di awal, jauh terpaut nilainya, eman-eman. Terus yang kedua, wajib memiliki catatan ya. Catatannya diusahakan kalau misalnya kita mau ulangan, biasanya kan buku dikumpul. Kalau buku dikumpul biasanya saya mengecek catatannya ya, lengkap atau tidak, terus rapi atau tidak, banyak coret-coretan atau tidak, sering mengerjakan PR atau tidak, nanti ketahuan di situ ya. Nanti saya memasukkan nilai catatan itu sebagai nilai portofolio yang nanti akan masuk di nilai keterampilan ya. Kalau misalnya
sampai kosong kan, eman-eman nilai keterampilannya di bawah KKM pasti ya kalau nggak pernah mencatat. Terus selanjutnya kalau terlambat masuk kelas itu maksimal 10 menit ya. Nah misalnya saya datang kok ada yang terlambat 15 menit, nanti saya akan beri sanksi ya. Nah, nanti sanksinya kita bahas bareng-bareng ya, maksimal itu pokoknya 10 menit. Nah, dan saya bertitik-titik juga karena mungkin nanti kita bisa membahas yang lebih jauh lagi. Kalau ini kan baru saya sepihak ya, kalian belum mengeluarkan pendapat kalian. Untuk selanjutnya sudah habis hari ini, cukup sekian. Hari ini belum ada materi ya, tenang saja, belum ada materi. Kalau untuk selanjutnya nanti materinya itu bab 1 relasi dan fungsi. Besok relasi dan fungsi ya, ingat materinya tuh aljabar semua, tapi nggak apa-apa, aljabar itu mudah. Hari ini cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.